Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video saya. Kali ini saya mau membacakan lagi mimpi dari Muhammad Qasim bin Abdul Karim yang sudah tertulis dalam buku ini ya. Kali ini di halaman 3 dengan judul Masa Depan Pakistan sebagai Pembela Islam. Seperti biasa, saksikan sampai akhir ya. Jadi sebelum video ini dimulai, seperti biasa disclaimer dulu. Jadi video ini adalah serangkaian video yang saling berkaitan ya. Saling berkaitan maksudnya terkait dengan video saya sebelumnya terkait Perang Dunia Ketiga, Ghazwatul Hindi, dan 3 kastil umat Islam atau 3 kastil Islam. Nah sekarang masih terkait dengan kastil Islam. Kali ini adalah tentang Pakistan. Apa sih pentingnya Pakistan ini untuk Islam kurang lebih gitu ya. Jadi saya bacakan di halaman 3. Di halaman 3 ini di buku yang ini ya, yang sudah ada takwilnya. Kita mulai di halaman 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku melihat perang ini berulang kali di dalam mimpi benarku. Perang ini dikenakan atas Pakistan dan kami mempertahankan negara kita dan Islam. Itu merupakan perang yang sangat besar dan terburuk melawan Islam di dunia. Perang besar dan terburuk melawan Islam di dunia. Itu bukan hanya perang untuk mempertahankan Pakistan, tapi juga perang untuk mempertahankan Islam. Karena sebelum peperangan ini, 2 kastil atau benteng utama dan terkuat Islam, yaitu Turki dan Saudi Arabia, telah dihancurkan. Sejak itu, Pakistan sudah menjadi kastil terakhir Islam. Karena itu sangat penting untuk membela Pakistan untuk menyelamatkan Islam. Jadi di video sebelumnya sudah disebutkan bahwa Nabi Muhammad mengatakan bahwa di akhir zaman itu ada 3 kastil Islam, yaitu yang pertama adalah Turki, kemudian Arab Saudi, dan yang terakhir ternyata Pakistan kan. Nah di Perang Dunia Ketiga itu kan nanti Turki akan runtuh, kemudian terjadi perang di Timur Tengah kan, yang mengenai negara-negara seperti Mesir, Sudan, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat. Nah termasuk Arab Saudi kan, jadi kemungkinan Arab Saudi nanti juga akan runtuh. Nah terakhir adalah Pakistan. Lanjut ke paragraf kedua ya. Sebelum perang ini, Allah menyebarkan berita tentang mimpiku kepada ketua tentara Pakistan, dan Nabi Muhammad SAW juga memberikan dia kesaksian mimpi-mimpiku bahwa, nah ini kemudian ada tulisan dalam warna biru ini kalimatnya Nabi Muhammad ya. Qasim tidak berbohong kepada siapapun mengenai mimpi-mimpinya, dan mimpi-mimpinya adalah benar, dan mimpi itu adalah dari Allah. Sebentar, sampai sini dulu sebelum saya habiskan paragrafnya. Kita balik dulu. Seperti kita ketahui bahwa barang siapa memimpikan Nabi Muhammad, maka mimpinya itu adalah benar. Barang siapa melihat Nabi Muhammad dalam mimpinya, maka mimpinya itu adalah benar. Jika Muhammad Qasim ini jujur dalam mimpinya ini, dan ternyata di situ ada Nabi Muhammad, maka ya berarti benar. Kemudian kata-katanya Nabi Muhammad seperti ini berarti memang benar. Beliau Nabi Muhammad itu mengucapkan kalimat seperti ini. Jadi bayangkan, andai kata tiba-tiba ada seseorang memimpikan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mengucapkan sesuatu kalimat, berarti kan benar kan kalimatnya. Lanjut ya. Tentara dan orang-orang Pakistan mengambil langkah berani untuk menyelamatkan Islam dan Pakistan. Dan kemudian orang-orang yang benar-benar mencintai Pakistan mulai memerintah, dan kita membersihkan Pakistan dari segala jenis kekafiran atau kesyirikan. Dan sistem keadilan semacam itu dibentuk sehingga seluruh dunia menjadi terkejut. Dan juga sistem pemerintahan terbentuk dan Pakistan mulai berkembang dan juga bersiap untuk perang. Kalau teman-teman sudah pernah lihat video-videonya
Muhammad Qasim atau videonya Gaza terkait kesyirikan. Muhammad Qasim kan juga pernah menyampaikan Allah itu tidak membantu karena manusia itu masih melakukan kesyirikan. Jadi Allah itu akan membantu kita kalau memang kita itu terbebas dari kesyirikan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sampai Muhammad Qasim ini kemungkinannya nanti kedepannya ya akan menjadi pemimpin di Pakistan, sehingga akan menerapkan sistem Islam yang bebas dari kesyirikan di seluruh Pakistan. Dan dengan cara itulah nanti Allah baru akan membantu Pakistan. Lanjut paragraf ketiga. Tapi bersamaan dengan itu, kehancuran mulai terjadi di Turki dan Timur Tengah. Ini ya. Kelompok teroris baru terbentuk di Timur Tengah. Kita tidak tahu nanti seperti apa bentuknya. Saat Pakistan mulai berkembang, kemudian India mencoba untuk menyerang Pakistan. Tapi Allah membantu Pakistan dengan jet tempur hitam yang kuat, dan India tidak menyerang Pakistan setelah melihat itu. Nah, ini masih ada kaitan dengan cerita-cerita berikutnya, sebelumnya, video-video sebelumnya, bagaimana kisahnya akhirnya India itu nanti akan melawan Pakistan ya. Dan Pakistan mendapatkan peluang untuk berkembang dan bersiap untuk peperangan. Tapi di sisi lain, India dan sekutunya serta kelompok teroris juga bersiap untuk perang dengan Pakistan. Jadi kisah di paragraf 3 ini itu mungkin cerita periodenya ya, masih di Perang Dunia Ketiga, di mana belum mengimbas secara langsung ke Pakistan. Jadi Pakistan sedang berkembang, India sudah mulai iri nih, gitu loh. Terus perang di Timur Tengah itu masih terjadi, kurang lebih seperti itu. Lanjut paragraf berikutnya ya. Kami juga menyerang ke Kashmir dan membebaskannya untuk membuat pertahanan kami lebih kuat. India tidak berani menyerang Pakistan sendirian dikarenakan jet tempur hitam. Wallahu alam nanti bentuknya seperti apa ya. Apakah memang benar jet tempur hitam atau bendera hitam atau malaikat, kita belum tahu ya. Setelah melihat jet tempur hitam tersebut, banyak muslim dari seluruh dunia datang ke Pakistan dan memulai tugas mereka untuk membangun kembali Islam. Ini menurut saya adalah momen pertama di mana kita sebagai umat Islam itu diberi pilihan untuk memilih negara yang sesuai dengan Islam, yang sesuai dengan syariat Islam. Gitu. Kan Pakistan sedang dibangun oleh pemimpin yang memberantas syirik di negara itu kan. Nah, kita ada chance atau peluang nih untuk kita bisa tinggal di sana, sehingga kita itu bisa menjalankan Islam dengan baik dan benar sesuai Islamnya Nabi Muhammad yang dulu dibawa oleh beliau. Lanjut ya. Allah membantu kita dari balik layar atau tidak terlihat dan membuat kita berpengetahuan melalui rahmatnya. Kita membuat teknologi sendiri, pesawat, kapal, dan juga kita mandiri. Nah, ini mengingatkan saya akan suatu video di mana ternyata ada satu daerah di Pakistan itu di mana orang-orangnya itu sangat terampil membuat senjata tidak di pabrik itu loh, dengan tangan mereka sendiri, sampai replikanya dan sebagainya. Nanti saya coba tampilkan mungkin cuplikannya videonya atau ini ya gambarnya, bahwa di Pakistan itu orang-orangnya sudah terampil bikin senjata gitu loh. Nah, kalau misalnya nanti Allah juga membantu orang-orang Pakistan dengan ilmu pengetahuannya, sehingga Pakistan itu bisa membuat suatu teknologi yang sangat canggih, itu kan, ya kenapa mustahil kan? Tidak mungkin kan? Tidak mustahil maksud saya kan? Sangat mungkin sekali. Lanjut paragraf berikutnya ya. Beberapa waktu sebelum perang ini, Nabi Muhammad SAW memanggilku ke Madinah melalui mimpi. Nah, jadi nanti kan ada perang kan di Pakistan kan, Pakistan dengan India kan pertama perangnya itu kan. Nah, ternyata sebelum perang itu si Muhammad Qasim ini dipanggil ke Madinah. Saat aku pergi ke Mekah dan Madinah. Nah, catat ya. Jadi nanti Muhammad Qasim itu kan kemungkinan akan memerintah di Pakistan, sehingga Pakistan itu berkembang kan, menjauhi syirik dan sebagainya. Kemudian Pakistan berkembang,
Di saat itu, ini Ghazwatul Hindi belum terjadi. Saat itu Nabi Muhammad memanggil Qasim untuk ke Madinah dan ke Mekah. Catat ya. Jadi kalau ada hadis, mohon maaf ini hadis yang di situ menyatakan bahwa penduduk Madinah pergi ke Mekah, yang kemudian nanti dia akan dibaiat. Nanti kalau saya ketemu hadisnya akan saya tampilkan ya. Itu mungkin kaitannya dengan beliau. Dan ternyata di mimpi ini, kalau memang mimpi ini akan terjadi, beliau akan benar-benar datang ke Madinah. Dan setelah datang ke Madinah, beliau akan ke Mekah, di mana disitulah mungkin ya, wallahu alam, terjadinya baiat kepada beliau. Lanjut ya. Saat aku pergi ke Mekah dan Madinah, kemudian aku melihat mereka ditinggalkan dan liar. Ini mungkin orang-orang Pakistan. Aku melihat kerusuhan dan kegelapan di antara orang-orang. Jadi aku berkata kepada mereka, bersabarlah sebentar lagi, Allah akan memperbaiki semuanya dengan pertolongannya. Sangat luar biasa ya menurut saya ya. Luar biasa apanya? Adabnya atau sifatnya Muhammad Qasim ini loh. Sudah tahu orang-orangnya itu jadi liar gitu kan. Di sini kan dikatakan ditinggalkan dan liar, dan melihat kerusuhan dan kegelapan di antara orang-orang. Itu ya Muhammad Qasim tidak marah gitu loh. Cuma bilang sabar ya, entar lagi pertolongan Allah datang. Gitu, bukan memarahi atau gimana. Lanjut ke paragraf berikutnya. Saat aku kembali, berarti kembali dari Mekah Madinah, kembali ke Pakistan ya. Musuh sudah siaga tempur untuk menyerang Pakistan, dan kami pun sudah siap sedia. Pakistan sudah siap sedia, musuh juga sudah siap. Qasim datang ya. Menurut mimpi benarku, Nabi Muhammad SAW ikut secara tidak terlihat dan rahasia di peperangan ini, yang dalam artian menjadi komandan atau mengatur strategi perang. Skip sampai sini dulu. Memang sampai detik ini saya itu belum menemukan detail atau dalil yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu bisa ikut perang di perangnya kita. Itu saya memang belum dapat, akan saya coba cari gali, wallahu alam nanti dapat apa tidak. Dan itu memang sudah ada yang mempertanyakan di salah satu di video saya itu, ada yang mempertanyakan dalil terkait Nabi Muhammad hadir di peperangan Ghazwatul Hindi ini. Juga mimpi, ini kan mimpi toh, mimpinya Muhammad Qasim kan. Kadang-kadang memang mimpinya Muhammad Qasim itu ada yang perlu ditakwilkan. Kita kan tidak bisa telan mentah-mentah. Seperti saya contohkan mimpi pesawat terbang, mimpi berlari di udara, yang akhirnya pada podcast terakhir yang di Indonesia itu beliau menyatakan maksudnya berlari di udara itu terbang pakai pesawat gitu loh. Ada di podcast yang wawancara Muhammad Qasim. Nanti mungkin saya coba tampilkan cuplikannya atau gambarnya. Nanti teman-teman bisa cek juga di situ ya. Yang intinya di video itu atau di podcast itu menyatakan bahwa memang di mimpinya Muhammad Qasim itu perlu ditakwilkan. Dan di video saya sebelumnya juga sudah menyebutkan bahwa orang itu harus memahami mimpinya Muhammad Qasim ini, nggak hanya asal telan mentah-mentah dijai seakan-akan semua yang ditampilkan di sini itu benar-benar terjadi seperti itu gitu loh. Lanjut ya. Dan kemudian perang terburuk dimulai dan musuh Pakistan merasa yakin bahwa mereka akan menghancurkan Pakistan. Tapi rencana Allah berbeda dan Allah menolong Pakistan. Beda ya, kalau Allah sudah turun tangan semuanya ya kenapa tidak mungkin ya. Di perang ini Muslim tidak membunuh wanita manapun, anak-anak dan orang yang sudah tua atau orang yang tidak bersenjata yang menginginkan damai. Aku tidak tahu berapa lama perang ini, tapi Pakistan memenangkan perang ini dengan pertolongan Allah. Kata kuncinya, Muhammad Qasim tidak tahu perangnya berlangsung berapa lama. Yang kedua, perang ini dimenangkan karena pertolongan Allah. Berarti nanti pasti akan ada keajaiban di perang itu. Tidak serta-merta karena kemampuannya seseorang untuk menembak, memiliki senjata dan sebagainya, tapi karena bantuan dari Allah. Setelah perang ini, aku tahu bahwa di perang ini 800 juta orang terbunuh. Berarti perangnya sangat hebat, sampai 800 juta orang terbunuh. Kemudian aku menjadi sangat sedih dan aku berkata bahwa, ini tulisannya Qasim ya, kenapa perang ini dikenakan terhadap kita?
Kemudian aku berkata, kita hanya mempertahankan diri kita dan musuh kita sendiri yang menginginkan kematian. Jadi seperti di podcast dan wawancara Muhammad Qasim sebelumnya itu, Muhammad Qasim mengatakan bahwa Ghazwatul Hindi itu sebenarnya adalah perang mempertahankan diri, bukan perang untuk menyerang duluan, tapi kita mempertahankan diri karena pihak dari India itu nanti yang memulai dulu peperangan, dan Pakistan itu hanya membela diri saja. Kami membantu semua wanita, anak-anak, orang tua dan menerima mereka sebagai keluarga dan mereka menjadi mu'alaf. Nah, ini luar biasanya ya. Sejak kami memenangkan pertempuran ini dengan pertolongan Allah, musuh mendapat kekalahan. Kemudian muslim dari timur keluar dengan pertolongan Allah kepada dunia dan mendapatkan kembali wilayah mereka. Ini pernah saya sampaikan ke Kang Diki ya. Ini juga jadi teka-teki bagi kita dan saya ya. Jadi di waktu peperangan Ghazwatul Hindi ini, kalau dibalik ya, berarti ada muslim dari timur yang berarti sebelumnya direbut wilayahnya, gitu loh. Kan karena di sini kata-katanya adalah mendapatkan kembali wilayah mereka. Mendapatkan kembali wilayah mereka berarti seakan-akan wilayahnya mereka itu direbut dulu sama seseorang. Dan kemudian setelah perang Ghazwatul Hindi ini, akhirnya kekuasaannya itu bisa diambil lagi oleh negara muslim ini. Dan negara muslim ini adalah muslim dari timur. Jadi pertanyaan saya waktu itu yang pernah saya sampaikan ke Kang Diki, jangan-jangan ini Indonesia gitu loh. Ya wallahu alam, kita kan tidak tahu. Wallahu alam, kita kan tidak tahu. Dengan kondisi ya katanya negara kita yang seperti ini sampai diplesetkan negara Konoha dan sebagainya. Ya saya tidak ingin mengungkap masalah politik atau pemerintahan di Indonesia ya. Intinya kan tetap dari kita itu kadang ada kekhawatiran jangan-jangan negara kita ini mungkin nanti akan dikuasai oleh negara asing atau bagaimana, atau malah negara kita ini menjadi sasaran peperangan juga. Negara Indonesia kan negara muslim. Perang dunia ketiga kan memang di Timur Tengah, tapi kan tidak menutup kemungkinan sekutu-sekutu yang ada di dekat Indonesia itu juga menyerang Indonesia. Mungkin loh ya. Wallahu alam, kan kita tidak tahu apa yang terjadi di perang ketiga dunia ketiga sebelum Ghazwatul Hindi. Dan setelah Ghazwatul Hindi, akhirnya negara muslim ini berhasil merebut kembali daerah mereka. Dan kalau tidak salah di mimpi yang sebelumnya, di video sebelumnya itu disebutkan Islam yang sejati akan muncul dari timur. Nah, padahal waktu itu posisi Qasim itu di Pakistan. Apakah ini juga Indonesia? Itu kan masih jadi teka-teki. Nanti kita perhatikanlah apa yang terjadi pada dunia ini ya. Lanjut paragraf berikutnya. Kita menyebarkan Islam yang sebenarnya kepada seluruh dunia dengan pertolongan Allah, dan seluruh dunia menjadi damai. Sampai sini dulu. Bagi teman-teman yang masih, mohon maaf ya, masih tidak mempercayai bahwa Muhammad Qasim ini adalah calon Imam Mahdi, kalau misalnya mimpi ini benar, saya yakin ya di akhir zaman itu hanya satu orang itu yang bisa membuat kisah di dunia menjadi damai, kalau tidak dari kepemimpinannya beliau. Kurang lebih seperti itulah. Kemudian ini ya, lanjut. Islam menyebar ke seluruh dunia sekali lagi, dan semua orang menjadi tahu bahwa Islam sebenarnya dari Muhammad SAW adalah penuh kedamaian. Setelah Pakistan menyebarkan Islam yang sebenarnya ke seluruh dunia, akhirnya dunia menjadi damai dan orang-orang akan tahu, oh ternyata Islam yang sebenarnya seperti ini, bukan Islam yang penuh dengan kekerasan dan sebagainya. Lanjut ya. Terdapat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, dan terdapat rezeki di mana-mana, dan tidak satupun kembali sedih atau miskin, dan hampir semua Allah senang kepada kita. Dan setelah beberapa tahun kemudian Dajjal muncul. Coba teman-teman perhatikan hadis-hadis akhir zaman terkait satu, ciri-ciri dunia di waktu Imam Mahdi ini ada. Terus apa yang dibawa oleh Imam Mahdi, kondisi dunia waktu Imam Mahdi. Itu kan ada hadis yang sampai ada wanita berjalan dari satu tempat ke tempat lain itu tidak
tidak takut apapun itu ya, sampai binatang-binatang buas pun itu tidak ditakuti. Kurang lebih seperti itu kalau tidak salah dari hadis yang pernah saya baca. Nanti saya coba tampilkan di sebelah, semoga aja ketemu ya. Nanti saya coba tampilkan hadis-hadis yang menyatakan kondisi damai di mana saat Imam Mahdi itu memerintah. Dan kalau mimpinya ini benar dan memang benar-benar Qasim nanti memerintah Pakistan, kemudian menyebarkan Islam ke seluruh dunia, sehingga dunia itu merasa damai dengan Islam yang damai, sehingga rezeki di mana-mana. Kan ada hadis kan, akan datang suatu masa itu di mana orang itu sampai bingung mau memberikan sedekah itu loh, karena semua orang itu sudah mampu. Kurang lebih seperti itulah kalau sepengetahuan saya ya, maksudnya seingat saya seperti itu. Nanti kita coba gali-gali lagi ya. Dan teman-teman juga bisa tabayun juga kan. Silakan tabayun, silahkan cek sendiri, silakan browsing-browsing sendiri terkait hadis-hadis akhir zaman. Lanjut, ini terakhir ya. Catatan dari mimpi ini, setelah jet tempur hitam tersebut berjumlah ratusan muncul, maka India tidak berani menyerang dan ada beberapa waktu untuk Pakistan maju dan menyiapkan perang Ghazwa Hindi, dan perang itu terjadi saat sudah Qasim ke Madinah dan Mekah dan dibaiat. Wow, alam ini. Jadi tulisan catatan ini adalah catatan dari si perangkum mimpi ini, si yang membuat buku ini. Jadi kurang lebih itu gambaran dari apa yang sudah bacakan di mimpi ini. Kalau teman-teman cermati kan memang seperti itu kan. Kalau memang ini mimpi memang terjadi bahwa si Qasim ini akan benar-benar datang ke Madinah karena diundang oleh Nabi Muhammad kan. Mungkin waktu memimpin Pakistan tiba-tiba beliau dimimpikan Nabi Muhammad untuk datang ke Madinah. Kemudian datanglah Muhammad Qasim ini ke Madinah. Nanti kan ada cerita lagi kan, di mana Qasim itu akan menerima pedang, kemudian ke Mekah dan sebagainya. Itu nanti mungkin akan saya coba sajikan di video-video berikutnya terkait kisah atau cerita waktu Muhammad Qasim di Mekah dan Madinah. Nah, jadi setelah ke Mekah Madinah, Qasim kembali ke Pakistan. Pakistan dan negara India siap berperang, kemudian terjadilah peperangan. Dan peperangan ini akan ditolong oleh Allah sehingga Pakistan bisa memenangkan peperangan. Setelah memenangkan peperangan dengan India, kemudian Pakistan bersama Indonesia dan Bangladesh akan pergi ke Timur Tengah untuk melawan negara-negara adidaya yang sedang perang di Timur Tengah. Sedang terjadi perang dunia ketiga kan di Timur Tengah. Itu kan ada Amerika versus Rusia. Nanti akan memenangkan peperangan juga di sana sehingga Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Kurang lebih seperti itu. Sekian aja dari saya dari video ini. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Sekali lagi teman-teman bisa tabayun sendiri, silahkan cek sendiri hadis-hadis akhir zamannya. Dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum, supaya kalau misalnya ada video-video lagi dari channel ini teman-teman bisa mengikuti ya. Dan like juga, share kalau dirasa video ini bermanfaat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah melihat video ini. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.